Di sini, misalkan kita akan membuat grafik fungsi Y sama dengan sin 2px, di mana x-nya ini berada pada interval dari 0 sampai 2pi. Kita bisa menuliskan semua perintahnya di command window seperti ini. Jadi kita definisikan dulu satu persatu dari x yang terlebih dahulu. X sama dengan 0 sampai 2pi dengan step size-nya itu 0,05, jaraknya itu antar titiknya. Jadi dari 0 sampai 2pi dengan step size-nya itu 0,05. Tergantung, kalau misalkan kalian 0,5 boleh, 0,005 boleh, terserah. Step size-nya terserah. Semakin kecil dia hasilnya semakin bagus. Tapi untuk 0,05 ini hasilnya sudah bagus ya. Begitu. Kemudian jika X-nya kita sudah definisikan, lalu Y-nya kita definisikan juga, yang dimana Y-nya ini kan fungsi dari sin 2px ini. Jadi di sini tulisnya sin. Masih ingat kan ya, sin itu? Sin itu tetap sin 2 kali pi kali x. Di sini pi-nya itu ya pi biasa, yang pi pi biasa. Lalu x-nya di sini yang sudah didefinisikan sebelumnya ini. Gitu. Jadi x-nya nanti otomatis dia masuk ke sini. Begitu ya. Lalu jika x sama y-nya itu sudah didefinisikan, maka perintah untuk menggambarkan grafik fungsi y sama dengan sin 2px ini adalah dengan perintah plot x, y, begitu. Sumbu x-nya x, sumbu y-nya y ini, begitu. Lalu di sini xlim itu perintahnya adalah untuk membatasi sumbu x, begitu. Intervalnya kita membatasi. Baik dia nanti terserah, nanti misalkan kalian batasinya sampai 0 sampai berapa, nanti terserah kalian itu. Xlim ini gunanya untuk membatasi interval pada sumbu x. Sumbu x-nya yang mana? Yang tadi itu, 0 sampai 2pi itu. Dengan perintah xlim kurung buka dulu, baru dia kurung siku. Nah, kurung siku 0 spasi 2pi. Kurung siku tutup sama kurung biasa tutup lagi. Begitu. Berarti kita batasi xlim itu dari 0 sampai 2pi. Utuh ya. Dari yang tadi di awal kita 0 sampai 2pi, berarti di sini 0 sampai 2pi. Kalau misalkan kita x-nya di sini 0 sampai 2pi, berarti di sini x-limnya kita batasi boleh 0 sampai pi, gitu boleh. Apa-apa. 0 sampai setengah pi boleh, gitu. Tergantung kita membatasinya. Lalu di sini x label, di sini gunanya itu adalah untuk menamakan sumbu x itu. Sebenarnya kita kalau plot x, y ini, dia sumbu x sama sumbu y-nya itu tidak ada namanya. Nama sumbunya belum ada dia. Sumbu x-nya apa, sumbu y-nya apa, belum ada. Jadi kita boleh namakan di sini x label. Berarti sumbu x dilabelkan dengan nama x gitu. Tetapi nanti kalau misalkan di kasus dia sumbu x-nya itu berupa waktu atau t, berarti di sini x labelnya t begitu. Sesuai dengan konteks pertanyaannya gitu. Di sini x label kurung buka tanda petik 1, x tanda petik 1 lagi di kayak seperti dikunci gitu, lalu di kurung tutup biasa gitu. Nanti ketika kita enter, langsung dia nanti otomatis di grafiknya itu sumbu x-nya itu ternamakan dengan x begitu ya. Lalu x labelnya sudah dinamakan, y labelnya juga harus dinamakan juga. Y label di sini bisa dinamakan dengan y gitu. Tergantung lagi kalau misalnya kasusnya kecepatan boleh y label kurung buka tanda petik kecepatan begitu. Boleh berupa kalimat ya. X label sama y label boleh berupa kalimat, berupa simbol juga boleh, nggak apa-apa. Tanda petik kurung begitu. Di sini ada juga setelah di enter y labelnya, kita mau kasih judul nih grafik fungsi kita. Kita gunakan perintah title, judul. Judul dari grafik yang kita
munculkan itu apa. Nah, berarti di sini misalkan saya munculkan tanda kurung buka, tanda petik, baru grafik fungsi Y sama dengan sin 2px, begitu misalkan. Itu seperti ini. Tanda petik lagi, baru kurung tutup. Begitu. Nanti setelah ini di enter, nanti maka dia akan muncul judulnya. Tapi di sini, Mas, kalau sumbu X yang dibatasi, sumbu Y-nya bisa nggak dibatasi? Sumbu Y bisa juga dibatasi. Begitu. Kebetulan di sini Y-limnya tidak ada. Gitu ya. Berarti Y-limnya, kalau sumbu Y dibatasi, perintahnya cuma yang depan ini kan X. Berarti diganti pakai Y aja, nggak apa-apa. Y-lim, memang seperti itu perintahnya. Misalkan dari berapa sampai berapa gitu. Kalau bisa nanti diplotkan dulu, oh keluar nanti mungkin biar dia lebih sederhana, misalkan biar pas gambarnya nanti X limit kita batasi, Y limit kita batasi begitu. Asalkan jangan sampai memotong hasil utuhnya begitu. Misalkan kalau ada kayak space yang cukup besar itu atau lebar bisa dibatasi X limit sama Y limit. Di sini masing-masing sub untuk X, Y dan lainnya ini di sini keterangannya. X ini 0 sampai 2pi dengan step size 0,05 itu artinya mempersiapkan data berupa array X yang elemennya 0 sampai 2pi dengan step size 0,05. Step size itu maksudnya ukuran step titik itu artinya. Ada yang bilang step size, ada yang bilang titik mesh, ada yang bilang juga jarak antar titik X, boleh nggak apa-apa. Begitu. Untuk Y, di sini Y-nya sama dengan sin 2 kali Pi kali X. Begitu. Artinya, mempersiapkan data berupa array Y yang berupa nilai fungsi sin 2px pada X. Gitu. Sehingga X dan Y ini merupakan pasangan array yang mempunyai panjang sama. Gitu ya. Lalu, X, Y-nya sudah, kita perintahkan plot untuk menggambarkan. Di sini plot XY berarti kita meminta MATLAB untuk menggambar pasangan data X dan Y pada bidang koordinat. Perlu diingat bahwa perintah plot X, Y hanya berlaku jika panjang kedua array X dan Y adalah sama. Begitu. Kalau panjangnya tidak sama, dia tidak akan muncul begitu. Nanti pasti dia ada tanda merahnya lah itu, ada pengingatnya begitu. Lalu di sini perintah xlim 0 sampai 2pi digunakan untuk membatasi interval grafik pada sumbu X. Sejalan dengan ini kita dapat membatasi grafik pada sumbu Y juga dengan perintah Y5 seperti ini. Y minimum sampai Y maksimum begitu. Lalu perintah X label dan Y label digunakan untuk membuat label pada sumbu koordinat, sumbu X sama sumbu Y. Perintah title digunakan untuk menuliskan judul grafik, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Grafik akan muncul pada jendela baru dengan nama figur 1. Itu otomatis langsung dia. Namanya seperti ini, figur 1. Otomatis. Berarti kalian kalau udah muncul grafik seperti ini, berarti kalian baru menggunakan atau plot itu yang pertama kali. Kemungkinan bisa juga nanti, tapi kalau misalkan kalian ini munculkan seperti ini, figur 1, kemudian kamu close lagi, kamu buat lagi, muncul lagi, bahkan figur 1 lagi. Kecuali nanti figur 1 ini kalian tidak close, kalian minimize, nanti kalian misalkan gambar fungsi yang lain, nanti dia akan otomatis figur 2 begitu. Selagi dia belum di close ya, begitu. Grafik fungsi ini dapat disimpan dan diubah nama filenya tentu. Tentu bisa namanya nanti diubah filenya ya. Mungkin biar bagi kalian mudah mengingatkan gitu. Makanya nanti nama filenya kalau bisa ya yang gampang-gampang aja, yang mudah diingat gitu. Agar kenapa? Agar sewaktu-waktu nanti kalian membuka kembali dengan cara load itu untuk memunculkan kembali yang sudah kalian save. Tapi kalau kalian save ini bisa dengan cara file lalu save nanti itu. Dan ingat juga nanti filenya itu kalau bisa ya
nggak usah sama-sama gitu. Kalau bisa nanti setiap file itu dibedakan lah gitu. Biar nanti kalian nggak bingung juga nanti gitu. Gitu ya, nanti dia akan muncul di bagian sebelah kiri MATLAB itu. Di sini sumbu X-nya di sini adalah ini yang hasilnya X label begitu. Lalu di sini yang sumbu Y ini perintah Y label begitu. Kalau ini title yang tadi kalian grafik fungsi Y sama dengan sin 2px begitu. Begitu ya, ini title, ini Y label, terus ini sumbu X-nya gitu, X labelnya. Di sini dari 0 sampai berapa gitu, sampai 2p. Lalu di sini juga hasilnya nanti dia dari Y min sampai Y max yang tadi itu. Begitu. Nanti kalau misalkan hasilnya seperti ini, kalian batasinya seharusnya 0 sampai sekian ini udah hasil yang utuh gitu, yang sempurna. Nanti jangan kalian nanti potong dari 0 sampai 5 itu. Jangan dipotong seperti itu. Nanti malah salah hasil kalian. Nanti misalkan maksud saya itu X lim sama Y lim itu misalkan di sini sebelah kanan ada space yang cukup lebar atau cukup panjang, itu bisa dipotong. Itulah dengan gunanya X lim. Y lim juga gitu. Kalau udah hasilnya seperti ini, nggak usah di X lim lagi atau Y lim lagi gitu. Gitu ya. Berikutnya, di sini secara umum langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan data atau menentukan domain dan nilai fungsinya terlebih dahulu. Begitu ya. Pasti itu. Siapkan data atau domain dan fungsinya. Gitu. Kalau sudah disiapkan, lalu perintah berikutnya itu adalah memilih letak dan posisi gambar. Lalu yang ketiga, memanggil dengan perintah plot yang tadi itu. Yang keempat, memilih bentuk garis. Nah, bentuk garis, warna, dan tanda khusus nanti ada di penjelasan berikutnya. Nanti kalian bisa bentuk garisnya itu bisa yang strip itu. Saya juga lupa namanya. Kemudian bisa juga dengan bundar, bisa juga dengan bintang, plus, atau perintah lainnya. Bisa juga nanti kombinasi titik atau strip gitu bisa nanti itu. Warnanya juga nanti bisa merah, kuning, hijau, boleh. Tapi nanti dia ada perintah-perintahnya juga, nanti kalian bisa lihat di modul lagi. Tanda khususnya juga nanti bisa kalian perhatikan lagi. Lalu perintah berikutnya itu adalah menetapkan batas-batas sumbu koordinat, termasuk membuat grid bila diperlukan. Grid ini gunanya itu nanti kayak seperti tadi ini kan grafiknya kan masih polos ya. Ini dia latarnya ini masih putih polos. Nanti ketika nanti grid-nya dihidupkan atau diaktifkan, nanti kita pakai gunakan grid on, nanti dia di sini akan muncul garis-garis itu. Garis gitu. Kemudian di sini juga garis-garis. Nanti dia nanti berbentuk kotak-kotak gitu nanti di latar belakangnya nanti itu. Gitu ya. Lalu di sini melengkapi grafik dengan keterangan seperti judul grafik, title tadi, label sumbu koordinat, X label atau Y label, dan legend. Nanti legend ini misalkan kalian menggambarkan satu grafik, dua grafik, atau lebih berapa grafik tertentu, nanti jumlahnya berapa, nanti kalian bisa gunakan legend. Soalnya kan nanti kalau kalian memunculkan beberapa grafik, orang yang baca itu kan bingung, ini grafik yang pertama ini yang mana, misalkan kalian gambar fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya, nanti yang si pembaca itu takutnya, saya mau nanya ini, fungsi yang kedua ini yang mana ya gitu. Nah, nanti kalian bisa, yang pertama itu bentuk garisnya setiap fungsi itu nanti mungkin bisa juga sama, tapi warnanya dibedakan. Atau nanti diberi tanda khusus, atau nanti bentuk garisnya juga dibeda-bedakan setiap fungsi itu. Jadi nanti di legend ini otomatis dia bakal membaca bentuk garis, warna, dan tanda khususnya. Nanti langsung dia legend itu nanti mendeteksi secara otomatis begitu ya. Lalu langkah berikutnya, menyimpan atau mengekspor grafik. Grafiknya bisa disimpan ya, jangan di screenshot gitu. Di MATLAB itu hasil grafik bisa di save filenya.
Nanti kalau di screenshot takutnya dipecah gambarnya gitu ya, hancur nanti gitu. Nggak jelas nanti dilihat. Lalu ketujuh langkah tersebut tidak semuanya harus dilakukan, nggak mesti, nanti tergantung dari setiap masalah ya. Nanti barangkali bisa kurang dari 7, bahkan bisa lebih dari 7 begitu. Tergantung dari bagaimana tampilan gambar yang diinginkan. Namun langkah 1 dan langkah 3 mutlak diperlukan. Langkah 1 itu mempersiapkan data atau menentukan domain dan nilai fungsinya pasti. Kalau kalian salah satu atau keduanya tidak didefinisikan sebelumnya, yang nggak bakalan bisa itu. Ini udah harus ini yang nomor 1. Terus yang nomor 3 ya pasti memanggil perintah plot. Kalau misalnya kalian nggak merintah plot, ya nggak bakal muncul hasilnya begitu ya. Di sini, misalkan kita akan membuat grafik fungsi Bessel pertama dengan nilai V-nya itu 1, 2, dan 3. Permasalahan ini hanyalah contoh bagaimana kita menggambarkan grafik fungsi dengan menggunakan subplot. Namanya juga udah sub, pasti dia kayak merupakan bagian-bagian gitu ya, bagian-bagian dari grafik. Nanti kalau sudah kalian menggunakan subplot, nanti dia dari satu layar tadi itu yang seperti ini. Nah, satu layar tampilan seperti ini, nanti dia subplot nanti bisa di sini dia. Bisa satu layar ini mengandung lebih dari beberapa grafik gitu. Itu gunanya perintah subplot nanti. Nanti hasilnya ada kok. Di sini subplot untuk mengatur posisi grafik bagi yang penasaran dengan fungsi Bessel, maka dapat dipelajari sendiri. Nah, ini yang pertama pasti kita definisikan datanya dulu, domainnya, yaitu X sama dengan 0 sampai 12, dengan step size-nya itu 0,2. 0,1 boleh, 0,5 boleh, terserah, nanti terserah kalian ya. Intinya, step size itu semakin kecil, dia semakin bagus hasilnya. Semakin mulus lah gitu. Nanti kalau step size-nya terlalu besar, nanti dia kemungkinan besar nanti akan kelihatan patah-patahnya itu step fungsi itu. Agak kelihatan kasar begitu ya. Lalu berikutnya Y1. Nah, tadi kan Y, tadi kan X, ini tadi Y. Ini Y1 boleh, Y1, Y2 boleh, F1, F2 boleh, terserah. Itu. Asalkan jangan ada spasinya begitu. Kalau Y_1 boleh, nggak apa-apa. Di sini kebetulan dinamakan dengan Y1 sama dengan Bessel J. Begitu. 1,X. Begitu ya. Di sini artinya nanti dia fungsi Y1 ini, Bessel 1 ini, dia akan berada pada bagian pertama. Begitu. Bagian pada pertama. Nih, Bessel J adalah built-in fungsi Bessel pertama pada metode. Nanti yang 1, 2, 3 ini berarti dia merupakan, nanti Y1 itu dia pada bagian sub yang pertama, Y2 itu Bessel yang pada sub 2, Y3 itu pada Bessel sub yang ketiga. Gitu. Di sini subplot 3,1,1 itu merupakan bagian ketiga setelah koma adalah properti grafik baik warna maupun bentuk garisnya. Oh, ini bukan, ini yang berikutnya. Ini subplot 3,1,1 itu artinya gini. Dia terdapat 3 baris, 1 kolom. Begitu ya. Berarti yang ini subplot ini 3 baris, 1 kolom. Ini grafik yang pertama. Yang terakhir ini grafik yang pertama maksudnya. Yang pertama ini 3 baris, ada 3 baris nanti 1, 2, 3 begitu. Yang ini ada 1 kolom. Kemudian yang terakhir ini grafik yang pertama, berarti yang ini. Yang si Y1 ini, begitu. Gitu ya. Kemudian plot X, Y1, tanda petik R titik garis, tanda petik kurung tutup. Nah, ini artinya kita menggambarkan pada fungsi 1, Bessel 1 ini, dengan warna R, itu red, itu merah. Merah dengan bentuk garis, titik garis, begitu. Titik garisnya nanti dia bakal nyambung terus itu. Begitu ya. Otomatis nanti dia pendefinisian warna itu, nanti dia pasti warna ungu seperti ini, dia otomatis begitu. Kemudian kita fokus dulu yang fungsi 1 ini. Lalu title, judulnya itu adalah grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 1. Begitu. Ini judulnya, judul grafik untuk Bessel yang pertama. Nah, kalau kalian enter, nanti kalian lihat, pasti yang muncul hanya Bessel 1 dulu.
Y2, Y3 belum muncul. Karena nanti karena yang di sini perintahnya baru X, Y1. Y2-nya belum, Y3-nya belum. Nah, untuk memunculkan Y2, Y3, sekarang lagi. Subplot 3, 1, 2. Tiganya ini tadi sama, 3 baris, 1 kolom, 2-nya ini merupakan fungsi yang Bessel kedua. Ini harus sama ya, 3, 3, 1, 1, harus sama itu. Dua pendefinisian di depan itu harus sama ini, 3, 3, 1, 1. Yang ini otomatis dia merupakan menentukan fungsi yang keberapa gitu, yang terakhir. Gitu ya. Nah, sekarang plot fungsi kedua. X tadi sama, Y2, kemudian tanda petik G, bintang, tanda petik, kurung tutup. G di sini green, berarti dia hijau. Garisnya itu bentuknya, warnanya hijau dengan bentuk bintang, berarti bintang gitu. Otomatis nanti ini gambar fungsi Y1 sama Y2 berbeda. Yang fungsi 1 di warna merah dengan titik garis, yang fungsi kedua itu hijau dengan bintang gitu nanti. Gitu ya. Kemudian kita beri judul juga fungsi kedua dengan nama grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 2. Begitu. Berarti nanti dia masing-masing fungsi memiliki warna berbeda, bentuk garis berbeda, dan judulnya masing-masing berbeda juga. Kemudian yang terakhir, untuk menggambarkan fungsi yang ketiga, subplot 3, 1, 3. Tiganya juga harus sama, satunya juga sama, ini 3 ini menentukan untuk fungsi yang jenis ketiga. Kemudian kita gambarkan dengan plot X, Y3, M. Nah, M ini apa ini? Nanti kita lihat ya. Lalu judul, title, grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 3. Begitu. Nah, perintah subplot ini, M, N, K, berarti MATLAB menyediakan posisi ke K. Nah, dari M baris, M-nya ada berapa baris? Kan berarti 3 baris kan? M baris, dan N kolom, berarti N-nya itu jumlah kolomnya ada 1 kolom. Berarti tadi 3 baris, 1 kolom, semuanya harus didefinisikan dengan sama. Tempat gambar yang tersedia. Lalu di sini cara perhitungan K dimulai dari kiri ke kanan, ke bawah kiri, ke kanan, dan seterusnya begitu. Hasilnya bakal seperti ini. Nah, ini hasilnya tadi yang merah, red, titik, garis. Nah, berarti dia akan nyambung terus seperti ini. Begitu. Begitu ya. Nah, seperti ini. Garis-garis merah dengan judul grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 1. Kalau ada yang nanya, Mas boleh nggak dikasih X label ya? Label boleh, terserah. Gitu. Boleh nanti dikasih X label, Y label boleh. Kemudian yang hijau juga sama. Ini. Hijau, bintang. Dengan judul grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 2. Kemudian grafik 3 ini, grafik fungsi Bessel pertama dengan V sama dengan 3. Di sini kan dia garis biasa ya, berupa garis biasa. Tadi dengan M. Berarti ini M itu apa ya? M itu mungkin kayak nila, kalau nggak salah ya, nila. Warna nila itu. Nah, di sini. Magenta, Mas Aidi. Oh ya, magenta. Nah, di sini kita perhatikan lagi. Tadi yang plot X, Y3, M ini, tadi kan magenta. Di sini kenapa nggak ada jenis garisnya, bentuk garisnya itu? Berarti kalau misalkan bentuk garisnya nggak perlu kalian definisikan, maka di sini itu dia langsung otomatis dia berupa garis biasa. Begitu ya. Kalau dia tidak definisikan, dia langsung menghasilkan garis yang berbentuk biasa itu, seperti garis seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi yang R itu atau yang hijau tadi G itu, kalau misalkan dia tidak definisikan, berarti dia garis biasa seperti ini. Cuma nanti warnanya berbeda. Nanti mungkin dia hijau dengan garis yang biasa seperti ini. Kalau tidak didefinisikan ya bentuk garisnya. Lalu di sini ini kan pisah-pisah ya, grafik 1, grafik 2, sama grafik 3. Ini pisah, kalau misalkan ada yang bertanya, Mas bisa nggak dijadiin satu biar lebih efisien? Biar sekali melihat itu si pembaca itu nyaman gitu loh. Nah, bisa.
dengan perintah bagaimana ini? Perintahnya plot X, Y1, X, Y2, X, Y3. Ini menggambarkan fungsi Y1, Y2, Y3 pada satu figur. Nah, di sini memang ini satu figur juga ini. Tapi ini maksudnya satu figur dalam tampilan seperti ini, tapi dia di dalamnya itu masing-masing gitu, pecah-pecah itu. Di sini satu figur maksudnya adalah nih kayak satu latar, tapi dia ada 3 nanti. Tapi di sini perlu diingat bahwa kalau dia satu figur ada beberapa fungsi, di sini harus definisikan plot X, Y1, X, Y2, X, Y3. Jangan kalian gunakan X, Y1, Y2, Y3. Jangan kayak gitu. Kalau kalian menulis seperti itu, nanti yang terbaca tidak ketiganya yang terbaca gitu. Cuman hanya satu yang terbaca. Begitu ya. Jadi ini artinya X pasangan dengan Y1, X pasangan dengan Y2, X pasangan dengan Y3. Harus didefinisikan secara lengkap seperti ini. Gitu. Tidak boleh X, Y1, Y2, Y3. Nggak boleh itu. Lalu kita beri perintah dengan legend. Yang tadi legend itu memberikan suatu tanda ya. Gitu. Yang mana fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 nanti memberikan tanda seperti itu. Di sini legend kurung buka, tanda petik V sama dengan 1, tanda petik, koma, tanda petik V sama dengan 2, tanda petik, koma, tanda petik V sama dengan 3, tanda petik penutup. Ini akan memberikan legenda grafik agar terlihat mana yang Y1 atau V sama dengan 1, Y2 sama dengan atau Y2 atau V sama dengan 2, dan Y3 atau V sama dengan 3. Ini akan biar lebih praktis, biar lebih gampang kita melihat grafiknya itu. Di sini berikutnya ada title sama kayak tadi. Nah, sekarang kalau udah dijadikan satu, terserah kalian mau namakan dengan apa. Ini kan berarti tadi ada grafik fungsi Bessel pertama dengan V1, V2, V3, berarti kalau misalkan langsung dijadikan satu, boleh dengan nama grafik fungsi Bessel pertama, begitu. Ini akan mencakup istilahnya itu kayak kesimpulan dari ketiga grafik itu apa yang cocok ya, berarti yang cocok itu grafik fungsi Bessel pertama, begitu judulnya. Lalu berikutnya ini grid yang tadi itu. Nah, boleh memunculkan apa tuh dengan perintah seperti grid seperti ini. Nah, di sini judul grafiknya sudah jelas, grafik fungsi Bessel pertama tadi, title-nya. Lalu di sini legend-nya ini. Nah, V sama yang 1 itu berarti fungsi 1, berarti yang warna biru dia. Nah, kalau yang merah itu berarti dia fungsi yang kedua. Yang kuning yang ketiga. Nah, itu maksudnya, itulah kegunaan dari legend itu, menampilkan masing-masing fungsi, mungkin barangkali memiliki karakteristik berbeda-beda nanti, apa tuh barangkali. Legend itu memudahkan membedakan satu grafik sama grafik lainnya, begitu ya. Grid ini, nah ini maksudnya grid yang kotak-kotak ini. Nah, yang ada garis-garis kotak-kotak ini yang sebagai latar belakang itu, misalkan kalian dia nggak bingung kan, biar lihat secara kasar atau secara sekilas tuh nanti misalkan ini titiknya berapa gitu. Nah, berarti kan kelihatan nanti biar nggak bingung gitu loh. Kalau misalkan putih polos nanti latar belakangnya nanti malah bingung nanti, takutnya nanti kalian lihatnya lebih susah itu. Kalau munculkan apa tuh dengan perintah grid lebih bagus gitu. Begitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang sudah pernah coba belum di rumah masalah grafik fungsi ini? Modulnya kan udah dikirim di awal pertemuan. Apakah ada yang sudah mencoba mengenai materi grafik fungsi ini di rumah? Ada yang pernah nyoba-nyoba sampai sini materinya? Kok nggak ada yang jawab ini? Belum, Mas. Belum. Belum. Nanti bisa dicoba-coba ya. Terserah nanti fungsinya mau berapa, domainnya berapa, terserah nanti dicoba-coba di rumah. Nanti dimodifikasi. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Aibi, Mas Saifuddin, mungkin bagaimana? Paham tidak Mas Saifuddin? Ada yang bertanya nggak?
Ya, Ada yang bertanya nggak? insyaallah, Bu. Oke. Nanti saya buka lagi rekodnya. Oke. Dicoba ya. Iya, Mas. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Secara sederhana, perintah plot itu mempunyai bentuk seperti ini dia. Ini paling sederhana ya, nanti kalau misalnya kalian lebih advance, lebih lanjutannya nanti lebih expertnya nanti ada yang panjang gitu. Gitu. Ini yang paling sederhana. Plot X, Y pilihannya seperti apa. Kayak tadi itu misalkan bentuk jenis warna, bentuk jenis tanda, atau bentuk jenis garis itu termasuk di sini dia gitu ya. Pilihan di sini untuk memberikan warna, tanda atau mark, dan jenis atau ukuran garis begitu. Ingat ini biru, B, tadi saya lupa M itu magenta ternyata. G hijau, green, red merah, cyan ini kayak itu loh, kayak Tosca itu loh, kalau nggak salah ya, biru-biru muda gitu. Cyan itu. Kemudian Y itu kuning, K itu hitam. Hitam tuh jangan B ya, bukan B hitam itu black tuh bukan. Hitam itu K. Yang B itu biru. Begitu ya. Ini warna-warna. Kemudian kalau bentuk tanda atau mark itu nanti, nah ini misalkan ada titik, X atau tanda silang ini, bintang, star, diamond atau D, nanti bentuk kayak apa tuh diamond itu nanti diamond gitu. Terus ada tanda seperti kayak kuadrat itu yang tanda segitiga di atas itu. Kemudian ada segitiga seperti ini yang segitiga kanan, atau H, heksagram, lingkaran, tanda plus, tanda kotak, ini S ini segitiga bawah, ini V, kayak seperti V itu, segitiga kiri, atau pentagram, banyak jenisnya, bentuk tanda-tanda itu. Kemudian kalau di sini ada garis padat atau solid, yang strip ini, kemudian garis titik-titik atau dot, titik dua ini, kemudian garis putus, nah garis titik atau titik garis boleh, terserah, kemudian garis putus-putus seperti ini juga boleh, gitu ya. Di sini misalkan ada perintah X sama dengan min 6 sampai 6 dengan step size-nya itu 0,2. Ini udah tahu ya, pasti meningkat ini. Udah materi yang sebelumnya udah dasar banget ini, berarti min 6 ke 6 itu meningkat terus dia sebanyak 0,2 terus bertambah 0,2. Kemudian Y di sini fungsinya itu 1 per SQRT Pi dikali eksponen min X kuadrat per 2. Saya tanya dulu. Ini saya tanya dulu, 1 per SQRT Pi itu maksudnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kalau ditulis tangan, bentuknya seperti apa dia? 1 per apa artinya? Akar pi ya. Akar Kali Pi. Oke, akar Pi dikali eksponen min X kuadrat per 2. Nah ini kalau eksponen seperti ini, bentuknya ada yang tahu nggak? Kalau ini, eksponen min X kuadrat per 2. Itu bentuknya seperti apa? Berarti E pangkat atau gimana? pangkat Ayo, eksponen jangan sampai lupa. Ada yang tahu? eksponen. Kan. Nah, ini banyak yang salah kemarin nih, di eksponen ini. Kalau udah seperti ini berupa apa ini dalam kurung eksponen ini? Ada yang tahu? Pangkat atau E kali min X kuadrat per 2? Ini pangkat min X pangkat 2. Oh, yang ini berarti berupa pangkat ya, berarti E pangkat min X kuadrat per 2, gitu maksudnya. Begitu ya? Kalau dilihat sekilas, saya ngulang lagi ke awal ini, jangan-jangan ada yang nggak tahu juga ini. Kalau dari awal ini, 1 per SQRT Pi kali eksponen min X kuadrat per 2, ini maksudnya kayak gimana bentuknya? Berarti, ada yang tahu? Ayo, eksponennya di bawah, jadi penyebut atau di atas pembilang? Pembilang. Pembilang, yakin? Ada pembilang ya? Yakin? Kan nggak ada kurungnya Mas itu. Oke. Berarti pembilang ya, sebagai pembilang dia itu. Lalu kalau udah Y-nya udah didefinisikan, kita gunakan perintah plot X, Y,
tanda petik dr.2, koma apa itu tanda petik kurung tutup. Nah, di sini pilihan dr di dalam perintah plot x, y tanda petik dr tanda titik 2 petik kurung tutup berarti titik-titik x, y ditandai dengan diamond D. Iya kan? Diamond kan tadi D kan ya. Warna merah R berarti diamond, red tanda titik 2. Nah, begitu. Garis putus-putus titik 2, begitu ya. Diamond, red tanda titik 2. Lalu gambar yang terdapat pada jendela grafik akan hilang bila kita keluar dari MATLAB. Otomatis itu kalau misalnya kalian menggambar grafik, muncul hasilnya, kemudian kalian keluar dari MATLAB itu otomatis dia akan terclose juga dia, tertutup juga. Begitu ya. Bila gambar tersebut masih akan digunakan di kemudian hari, maka kita perlu menyimpannya. Jangan sampai lupa menyimpan. Begitu. Namanya juga yang mudah-mudah aja, gitu. Nggak usah yang susah-susah namanya, nama filenya. Kemudian ada dua cara menyimpan grafik, yaitu dalam bentuk gambar MATLAB dengan ekstensi G atau diekspor ke dalam bentuk lainnya seperti BMP, EPS, JPEG, dan lain-lain. Kalau saya seringnya itu PNG ya. PNG saya seringnya. Soalnya gambarnya lebih bagus kok PNG. JPEG juga boleh, terserah. Bebas. Kemudian di sini, untuk menyimpan dan mengekspor grafik ke dalam bentuk apps, lakukan langkah-langkah berikut. Di sini, pada window grafik atau figur yang muncul, klik file yang pojok kiri atas, kemudian pilih save atau save as. Udah tahu pasti ya, udah tahu itu. Kemudian pilih Save As Type yang diinginkan dalam hal ini JPEG image dengan ekstensi JPG. Begitu. Ini udah tahu juga, udah nggak asing sih. Kemudian yang perintah berikutnya, berikan nama file tersebut yang akan disimpan, letakkan pada directory yang diinginkan. Gitu. Kalau bisa, jadikan satu, jangan terpencar-pencar itu filenya, biar kalian mudah. Khusus gambar yang mana, khusus nanti misalnya kalau kalian udah coding-coding itu yang mana begitu. Dijadikan satu, nggak usah mencar-mencar nanti bingung nanti. Begitu. Dan ingat kalau kalian nanti misalkan load grafik itu atau membuka kembali file itu harus dia terdefinisi yang di sebelah kiri MATLAB itu, yang sebelah kiri itu ya. Harus kebuka itu juga nanti karena terbaca. Kalau kalian itu tidak terbaca nanti kalian ngeload itu nggak bakal bisa nanti. Lebih baik nanti buat aman aja, kalau misalkan yang sebelah kiri itu udah ada kebaca, langsung kalian load, pasti bakal bisa keluar gitu. Makanya nanti file itu dijadikan satu aja. Kemudian bila pada langkah kedua, yang ini, kita memilih save, maka grafik akan tersimpan dalam bentuk file figur dengan ekstensi fig. Nah, kalau MATLAB itu kalau dia menyimpan gambar, dia pasti ekstensinya itu berupa fig gini. Default dia, langsung dia kayak ekstensi normalnya si MATLAB itu fig ini, gitu ya. Kalau enggak save as, nanti pasti dia fix seperti ini itu. Maka dari itu nanti kalian pilih save as nanti biar kalian bisa pilih ekstensinya seperti apa itu. Gambar ini dapat diperoleh kembali bila kita kembali membuka MATLAB, yaitu dengan mengklik double file yang bersangkutan, begitu. Kemudian langkah terakhir, gambar tersebut dapat pula dipindah langsung pada program lainnya seperti Microsoft Word, Corel, dan lain-lain dengan menggunakan teknik copy paste. Begitu. Bisa. Nanti misalkan ada tugas atau laporan, nanti file yang udah di-save di laptop kalian, di file manager, nanti bisa diklik, di copy paste ke Word, bisa di Corel, bisa di PPT, bisa, dan sebagainya ya, gitu. Nah, di sini file pojok kiri atas. Kemudian save as misalkan, pilih ekstensinya seperti apa, misalnya JPEG seperti ini. Lalu barulah dia namakan, namanya apa, terserah. Pilih directory yang dipilih mau di mana, misalnya di pictures gitu ya. Formatnya seperti ini, terserah mau pilih yang mana nanti gitu. Kalau saya sih seringnya pakai PNG saya gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Kira-kira ada yang ditanyakan belum sampai sini? Belum, Mas. Belum, Mas. Masih gampang ya, masih mudah ya, masih bisa diterima. Sekarang grafik 3 dimensi. Nah, ini
Tadi 2 dimensi sudah kita bahas, sekarang kita beranjak ke grafik 3 dimensi. Pada bagian ini akan dijelaskan cara menggambar grafik pada ruang berdimensi 3 dengan menggunakan fungsi-fungsi built-in pada MATLAB. Ada 4 macam fungsi MATLAB yang sering digunakan untuk menggambar grafik 3 dimensi ini, yaitu yang pertama plot tree. Kalau tadi plot saja, dia menggambarkan 2 dimensi. Kalau plot tree, nanti dia menggambarkan 3 dimensi, begitu ya. Kemudian ini grafiknya seperti kayak tadi itu yang biasa. Lalu yang kedua, ada yang namanya mesh. Nah, ini mesh, ada mesh C itu. Nanti hasilnya nanti bisa dilihat. Yang ketiga ada surf C juga ada. Nah, nanti di sini juga ada yang keempat, kontur, ada juga kontur F gitu nanti. Ada, begitu ya. Ada 4 jenis dalam menggambarkan grafik 3 dimensi. Misalkan, di sini ada T, kita definisikan T. Tadi kan X boleh, terserah. T boleh, terserah. Di sini T dari min 10pi sampai 10pi. Dari min 10pi sampai 10pi dengan step size pi per 100. Lalu kita definisikan X, pada sumbu X ini, dia fungsinya T kali titik kali cos T. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak? Titik kali, kok ada titiknya sih? Kenapa nggak T kali cos T gitu? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa ada titiknya ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kok ada titiknya sih sebelum star itu? Wah, bener-bener nggak ada yang baca materi sampai sini ya? Karena ada 3 koordinat X, jadinya kan dia 3 dimensi, jadi dikalinya pakai titik. Iya, kalau jawaban seperti itu ya oke lah, masih bisa diterima. Tapi 2 dimensi juga ada yang seperti itu kok. Kalau misalnya tadi kayak ada fungsi tadi itu yang di 2 dimensi, kalau kalian ada fungsi T kali cos T misalkan secara manual, tapi secara pemrograman di MATLAB itu harusnya seperti ini. Kenapa ada titiknya? Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi alasan seperti itu ya it's okay lah, masih bisa diterima ya. Kalau dibilang jawabannya tepat ya belum sih. Ada yang lebih tepat nggak kira-kira dari teman-teman? Ada yang pernah baca materinya belum? Kok ada tanda titiknya sih? Ada yang tahu? Mbak Yasmin mungkin. Ini materi yang kemarin loh ya. Ayo. Mbak Yasmin, apakah bisa menjawab? Yang lain? Itu perkalian satu-satu bukan ya? Ya, elemen per elemen ya. Ya, begitu ya. Elemen dari vektor T-nya. Jadi vektor T itu kan elemennya banyak sekali gitu ya. Jadi ketika kita membuat fungsi X-nya adalah fungsi T cos T, di mana T-nya ini saling menghubungkan satu sama lain. Jadi elemen pertama dikalikan dengan elemen pertama begitu. Elemen kedua dengan misalnya T yang pertama nih ya, T pada elemen pertama dikalikan dengan cos T elemen yang pertama begitu. Jadi pasangan gitu ya. Pasangan perkalian elemen per elemen pada vektor T. Nah, Anissa gitu ya jawabannya. Tadi kalau kamu jawab seperti itu ya kurang tepat sih gitu. Gitu ya. Nah, itu sekarang. Karena di dalam plot 2 dimensi pun sama. Ya. Kalau kita mau mengalihkan, membagi vektor tersebut, elemen di dalam vektornya, maka kita gunakan titik atau dot gitu ya. Tetapi karena di dalam MATLAB ini semua perkalian itu pembagian semua menggunakan aturan matriks. Jadi kalau tidak ada titiknya nanti akan error. Seperti itu. Nah, begitu ya. Oke, untuk yang sumbu X ini sudah.
Yang X ini udah. Lalu di sini ada fungsi lagi. Kita namakan dengan Y. Di sumbu Y. Di sini Y sama dengan T kali sin T. Sama juga perintahnya, ada titik star itu ya. T titik star sin T. Gitu. Kemudian di sini ada perintah plot 3, X, Y, T. Berarti nanti dia berupa grafik fungsi 3 dimensi. Begitu. Judulnya seperti apa ya? Seperti ini. Kurva RT sama dengan T cos T, T sin T, T. Begitu. Dengan X labelnya boleh dinamakan X labelnya X, Y labelnya Y, Z labelnya Z. Gitu. Kemudian digridkan. Nah, di sini perintah plot 3, X, Y, Z, bila X, Y, dan Z adalah 3 vektor dengan panjang yang sama, panjangnya harus sama ya. Di sini menggambarkan lintasan garis dalam ruang 3 dimensi yang melalui koordinat-koordinat X, Y, dan Z. Gitu. Sedangkan plot 3 X besar, Y besar, Z besar nanti ada di berikutnya ini. Bila X, Y, dan Z adalah 3 matriks berukuran sama, ini memplotkan beberapa lintasan garis yang masing-masing melalui kolom-kolom matriks X, Y, dan Z. Nanti ini di berikutnya gitu. Nanti hasilnya dia seperti ini yang ini. Yang tadi itu T cos T, T sin T, T. Nah, ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian yang tegak itu sumbu Z-nya. Itu. Gambarnya seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini title-nya seperti ini. Ini kalian kalau udah muncul grafik seperti ini, kalian pencet yang tangan juga boleh nih. Ini perbesar juga bisa, nanti diperbesar, yang ini diperkecil boleh. Kemudian yang tangan ini, kalian klik tangan, kemudian bisa nanti diputar-putar nanti grafiknya gitu. Bisa ya? Nah, seperti itu. Dan yang ini sama gunanya sebagai legend tadi itu. Nanti kalau kalian misalkan ada grafik pertama warna apa, grafik yang kedua warna apa, berbeda gitu, tinggal klik yang ini aja. Nanti langsung otomatis nanti dia langsung ada muncul nanti di sini yang biru atau merah atau hijau, nanti langsung kayak legend gitu dia, nanti langsung ada keterangannya. Nanti nama keterangan yang di legend pun nanti kalian bisa ubah-ubah itu, terserah seperti apa nanti namanya itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini sebelum dijelaskan fungsi mesh, diperkenalkan dulu fungsi mesh grid. Di sini ada X 012, Y itu 10, 12, 14. X, Y, ini kan X kecil, Y kecil. Di sini X besar, Y besar, berarti udah berbeda ini. Beda ini sama ini udah beda. Di sini X besar, Y besar, sama dengan mesh grid dari X, Y tadi, yang udah didefinisikan sebelumnya. Gitu. Nah, nanti dia munculnya berupa matriks seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari pertemuan awal sampai kemarin-kemarin itu kan kita hanya hasilnya satu, X aja, Y aja. Itu nanti kalau misalkan langsung kalian jadikan dua hasil itu langsung keluar sekaligus, seperti ini penulisannya boleh. Kurung siku tutup, kurung siku buka, X besar, Y besar, kurung tutup, siku lagi. Gitu. Seperti ini. Nanti dia langsung munculnya bakalan X sama Y langsung keluar sekaligus begitu. Gitu ya. Di sini jadi perintah X besar, Y besar sama dengan mesh grid X, Y kecil menghasilkan dua matriks X besar yang baris-barisnya adalah array X dan matriks Y besar yang kolom-kolomnya adalah array Y. Jadi pasangan X, Y memuat semua pasangan nilai pada array X dan array Y yang mungkin. Perintah ini biasa digunakan untuk mengevaluasi fungsi multivariabel pada jumlah titik yang diambil pada domainnya. Saya tanya, kok bisa muncul matriks 3x3? Ada yang tahu nggak? X-nya 3x3, Y-nya 3x3. Alasannya tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kok bisa munculnya 3x3 sih itu? Penjelasannya seperti yang tadi itu. Nih. Nah, yang ini. Tapi kok di sini kok benar 3x3? Ada yang tahu nggak itu? Karena di sini, ya ini
X-nya 3, Y-nya 3, otomatis dia nanti pasti dia ukurannya sama ya, 3, 3, 3, 3, begitu. Nah, hasilnya pun seperti ini dia. Kalau kita menggambarkan fungsi Z, Y kuadrat min X kuadrat, nah ini kan parabola hiperbolik dia. Kalau misalnya kita pakai perintah mesh grid, nah seperti ini dia munculnya, kotak-kotak, kotak-kotak seperti ini. Itu. X-nya dari min 1 sampai 1. Kita lihat. Nih, min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Sama ya? Sama semua. Min 1 sampai 1 semua. Y-nya sama dengan X. Yaitu karena X-nya min 1 sampai 1, didefinisikan ini sama dengan X, otomatis Y-nya juga sama seperti X gitu maksudnya. X-nya sekian, didefinisikan Y sama dengan X, berarti Y-nya otomatis sama seperti ini dia. Min 1 sampai 1 dengan step size-nya itu 0,05. Gitu. Kemudian ini kurung siku X besar, Y besar, kurung siku lagi, sama dengan mesh grid X, Y yang tadi ini. Nah, kemudian Z-nya di sini didefinisikan fungsi yang ini. Nah, domainnya sekarang dia ini X dan Y gitu. Masuk ke Z dia. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ada titik-titik lagi di kuadrat ini? Titik kuadrat. Tadi kan ada titik star, di sini titik kuadrat. Ada yang tahu nggak alasannya seperti apa? Kalau kalian nulis fungsi Z ini Y kuadrat min X kuadrat ditulis tanpa titik ini, ya nanti hasilnya berbeda gitu. Jadi alasannya sama seperti yang tadi itu. Begitu ya? Sama, nggak ada bedanya. Kemudian, mesh X, Y, Z. Dengan judul grafik fungsi Z sama dengan ini. Nah, seperti ini dia. Nah, di sini, judul ini grafik fungsi Z sama dengan Y pangkat 2, otomatis itu dia kalau di hasilnya itu langsung dia Y kuadrat seperti ini. Nah, Y kuadrat min X kuadrat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini di anti grafiknya. Berarti untuk parabola hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat, hasilnya seperti ini. Itu. Bagus ya, warna-warni gitu. Kayak gambar berupa lempengan yang bertekuk-tekuk gitu, berlipat kayak melekuk-lekuk gitu. Kita lanjut. Kalau kita ganti perintahnya dengan solve, seperti ini. Seperti ini. Perintah solve hampir sama seperti mesh ya, tetapi di sini warna kurvanya lebih padat, lebih terang dia. Kayak tadi kan kayak layu ya, kayak pucat gitu. Nah, dan itu pun warnanya cuma di bagian garis-garisnya aja. Yang di bagian tengah itu nggak ada warnanya. Kalau misalnya pakai solve, dia permukaannya itu dia bakalan ke warna juga, dia kena warnanya juga. Jadinya lebih padat dan lebih bagus dia warnanya ini. Tuh. Ya, bagus ini warnanya. Sama kayak tadi, cuma perintah yang berbeda. Lalu ada perintah kontur. Kontur kurva yang disebut juga level kurva adalah proyeksi kurva Z sama dengan Fx, Y pada sumbu XY yang mempunyai nilai fungsi yang sama, yaitu CA, pendefinisiannya seperti ini, CA sama dengan Fx, Y sama dengan A. Bila kita ingin menampilkan level kurva secara lengkap, lakukan perintah seperti ini. Kurung buka siku C, H. Kemudian sama dengan kontur F. Dari X besar yang tadi, Y besar yang tadi, sama Z yang besar yang tadi. Dengan perintah K, strip, nah, dikunci dengan tanda petik. Kurung tutup, titik koma. Nggak perlu dimunculkan ini. Kemudian hasilnya nanti bakalan ya seperti ini gitu. Kemudian C label CH. Nanti hasilnya seperti ini dia. Kalau ini artinya dia, ada yang tahu nggak kok bisa gambar seperti ini sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini dilihat dari sudut pandang mana ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak apa-apa dijawab, salah nggak apa-apa. Benar salah urusan belakang. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa itu? Kok bisa seperti itu gambarnya? Dilihat dari mana itu? Saya ulang lagi, saya back lagi. Nah, gambarnya seperti ini. Tapi kalau di kontur F, dia hasilnya seperti ini. Ada yang tahu nggak itu? Dilihat dari mana? Dari depan kah? Dari kiri kah? Dari kanan kah? Ada yang tahu? Dari atas. Dari atas ya. Coba diperhatikan itu. Nih, min 1 sampai 1. Kan di sini biru ya, biru tua. Ya.
Coba dicek lagi. Biru tua kan? Min 1 sampai 1. Nah, biru tua. Kemudian di sini kuning. Yang di atas kuning. Coba kita perhatikan lagi. Nah, kuning ya. Nah, itu. Kemudian yang ini lagi. Di sini yang min 1 sampai 1 yang di bagian bawah ini. Dia kuning juga ini. Ketika kita cek lagi, kuning juga. Berarti dilihat dari atas itu. Gitu ya. Nah, ini kan perintahnya kontor F. Kalau misalkan coba kalian nanti di rumah ganti pakai kontor saja, kontor nggak usah pakai F. Gitu. Nanti apa yang akan terjadi nanti kalian coba ya. Ini kontor F, coba kalian pakai kontor tanpa F. Gitu. Nah, di sini yang mesh C dari X, Y, Z. Ada seperti tadi itu mesh yang biasa, C itu ada ininya di bawahnya itu. Seperti apa ya, kayak bayangan dari ini, tapi bayangannya itu berupa kayak kontur gitu, kayak tadi itu kontur tadi, tapi dia nggak padat itu. Nah, seperti ini dia di bawahnya ada. Nanti kalian gambar fungsi yang lain seperti apa nanti di atasnya, nanti di bawahnya pakai mesh C, hasilnya yang di bawah itu seperti apa begitu. Berikutnya, selain dari kemampuan untuk menghasilkan grafik 3 dimensi, MATLAB juga mampu membaca citra baik grayscale maupun full color dengan menggunakan fungsi image dan sejenisnya. Seperti ini, load Dürer. Seperti ini, itu ya. Image X, color map. Gitu. Seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini dia gambarnya. Gitu. Dicoba nanti perintahnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Nanti dia akan muncul gambar seperti ini dia. Kayak gambar ada orang ya, gambar orang ini. Nah, seperti ini nanti gambar yang muncul dia otomatis. Gitu. Nah, di sini file Dürer sudah tersimpan di dalam MATLAB. Langsung dia udah memang dari sananya ya memang seperti itu. Lalu variabel X di sini berupa matriks persegi panjang yang merepresentasikan intensitas keabuan atau grayscale suatu citra. Masih ada lagi fasilitas pada MATLAB untuk keperluan visualisasi, yaitu untuk animasi. Di sini, fungsi yang sering digunakan untuk animasi ini adalah movie atau menggunakan erase mode. Nah, bila tertarik, bisa kalian lihat di Help Navigator pada MATLAB. Gitu ya. Kalau misalkan ada pengen kalian yang untuk mencari yang lain, nanti bisa dilihat di Help Navigator pada MATLAB. Begitu. Nah, di sini akan ada latihan-latihan, berarti untuk materi grafik fungsi untuk 2 dimensi maupun 3 dimensi sudah dibahas ya. Nanti untuk pengembangan selanjutnya nanti kalian bisa coba-coba sendiri secara mandiri di rumah. Misalkan cari tahu ini kok saya ganti munculnya seperti ini, berarti artinya seperti apa ya, maknanya seperti apa ya gitu. Belajar untuk mengambil kesimpulan sendiri itu. Nanti kalian udah mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang kalian kerjakan, dicek dengan sumber-sumber referensi yang sudah ada, apakah benar pendapat yang kita ambil ini kesimpulannya seperti apa begitu. Dicek lagi. Nah, itu. Dasar-dasarnya seperti itu. Nanti pengembangan lebih advance lebih lanjutnya nanti kalian bisa lakukan sendiri begitu secara mandiri. Di sini kan ada latihan-latihan nih, ada 3 nomor. Yang pertama, plotkan dalam satu figur grafik fungsi Y1 sama dengan mutlak dari sin X, Y2 mutlak dari cos X, dengan batas domainnya itu 0 sampai 10. Nah, 0 sampai 10. Gitu ya. Yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, gambar grafik dari parabola hiperbolik berikut. Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat, sama kayak tadi itu, pada daerah min 1 sampai 1, min 1 sampai 1. Nah, seperti ini. Bagaimana kontur dari soal nomor 2? Nah, kayak tadi itu. Tadi kan kontur F. Kalau misalnya kontur aja gimana? Begitu. Gampang ini. Pasti kalau teman-teman tadi itu udah melihat dari awal serius, 3 nomor ini udah pasti udah bisa, udah kebayang itu, udah tahu jawabannya ya pasti. Udah bisa menyelesaikan pasti nomor 1, 2, 3. Gitu.
Boleh nanti kalian gambar grafik parabolik ini pakai mesh C, kontur F, kontur gitu. Boleh, terserah. Gitu. Pakai surf boleh, surf C, coba nanti surf C, surf seperti apa? Kayak tadi itu yang padat itu, yang warnanya padat banget, yang warnanya cerah sekali. Nanti pakai tambahkan C di belakangnya surf C gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah nanti sama kayak mesh C yang tadi di bawahnya ada bayang-bayangnya atau gimana? Apakah sama atau enggak? Nanti coba dicek lagi ya. Itu. Begitu. Untuk materi untuk hari ini sampai situ, grafik fungsi sampai sini aja. Ada yang bertanya nggak kira-kira? Saya mau tanya, Kak. Ya. Yang kontur tadi emang harus CH atau bisa lainnya? Gimana? Simbolnya. Untuk yang kontur tadi kan ada CH simbolnya. Itu memang harus CH, C,H, atau bisa dengan simbol lainnya? Yang bagian materi kontur tadi. Yang ini ya? Nah, ini kan ada ya CH sama dengan kontur F. Itu apakah itu harus CH atau bisa simbol lainnya? Terserah. Kalau di sini kalian di sini sebelumnya itu misalkan AB, ya berarti C label AB, begitu. Terserah kalian yang di sini sebelumnya itu, begitu ya. Kalau misalnya di sini kalian tulisnya DE, ya berarti C labelnya di sini DE sesuaikan dengan yang kontur F sebelumnya itu, begitu ya. Nggak mesti CH, nggak mesti. Baik, Kak. Terima gitu kasih. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini kalian bisa lah nanti di modul kan ada yang itu modulnya kebetulan saya yang bantu buat itu juga. Ada kan di modul kan ada yang kayak buat kayak trompet itu. Nah, coba nanti dicoba-coba nanti ukurannya diperkecil, nanti trompetnya makin bagus, dia makin dari besar makin kecil gitu. Benar-benar kayak trompet sungguhan. Nanti diperbesar, nanti mungkin di ujung trompet itu yang awalnya sempit kecil, nanti dia makin melebar, dia gitu makin besar. Itu nanti bisa kalian edit itu. Nanti jadi kalian pemahamannya lebih matang gitu. Otomatis dari materi yang kalian pelajari sama prakteknya itu ya klop lah gitu. Satu sama lain saling mendukung, tidak sama-samar gitu ya. Nanti takutnya kalau kalian baca materi terus tapi nggak pernah praktek ya percuma juga itu. Atau nggak baca materi belum tapi langsung praktek ya sama aja juga gitu. Harus kedua-duanya harus jalan ya. Kalau bisa buka materinya, kemudian nanti sambil dipraktekkan juga gitu. Barangkali nanti kalian waktu pro tuh ada yang salah segala macam. Nah, nanti cari tahu salahnya seperti apa nanti, atau enggak bisa ditanyakan kepada saya atau Mas atau Nabil nanti, atau ke Bu Siva juga boleh gitu ya. Nanti untuk ada perintah commit, nanti itu commit itu fungsinya nanti dia bakalan grafiknya bisa jalan gitu dia. Nah, bisa jalan, tapi itu nggak sampai sana nanti kita nggak sampai. Nanti kalian cari bisa lihat di YouTube nanti seperti apa animasinya itu kalau pakai commit itu. Nanti jalan dia itu. Jalan. Misalkan jalannya itu kayak misalkan ada grafik 2 dimensi, nanti jalannya dia seperti apa gitu. Nanti tergantung dari fungsinya itu. Nanti dari dia titik awal sampai titik akhir dia langsung berhenti gitu. Nanti dari titik awal jalan sampai titik akhir berhenti gitu dia. Jalan dia gitu. Gitu ya. Kalau seperti ini ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira pakai lisan aja. Y1 ini kalau misalkan di MATLAB gimana ya penulisannya? Sin X dimutlakan itu gimana? Ada yang bisa jawab secara lisan nggak? Ada yang bisa bantu saya nggak itu? Ayo. Mutlak apa sih perintahnya? Saya tanya lagi. Jangan sampai lupa lagi. ABS. Absolut ya. Berarti di sini Y1 sama dengan ABS kurung buka sin X kan gitu. Nah, gitu. Kemudian Y2 juga sama ABS kurung buka cos X. Nah, kurung tutup lagi. Jangan lupa X-nya dulu didefinisikan dulu. Kalau kalian Y-nya dulu, habis itu X-nya nggak bakalan bisa jalan karena di dalam Y itu ada X-nya. Jadi X-nya terlebih dahulu didefinisikan. Berarti X sama dengan, nah seperti ini.
Ada yang tanya, Mas, kalau titik match-nya kalau seperti ini berapa ya Mas? Ini terserah kalian aja. Kalau saran dari saya sih lebih baik 0,05 aja, itu udah standar, udah bagus itu titik match-nya. Kalau misalkan kalian pakai 0 sampai 10 dengan titik match-nya, apa tuh step size-nya itu 1 boleh. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, tapi dia gambarnya nanti dia kasar, dia kelihatan di patah-patahnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih kecil lagi, ambil 0,5 atau 0,05 atau 0,1, nanti dia lebih mulus dia gitu. Begitu. Nah, kalau misalnya ada perintah seperti ini, nggak perlu lagi kalian tanya, Mas, sampai WA, Mas, nanti kalau misalnya soal nomor 1 ini, kira-kira step size-nya diambil berapa ya, soalnya di sini nggak diketahui. Berarti kalau nggak diketahui itu ya berarti terserah kalian menentukan itu. Dan saya udah kasih tahu, step size titik match itu kalau diambil lebih kecil ukurannya lebih bagus. Artinya partisinya itu semakin kecil nanti dia semakin rapat makin bagus, dia makin mulus. Begitu ya. Nggak perlu lagi tanya step size berapa, nggak perlu. Gitu. Jangan sampai ada yang nggak tahu lagi. Kalau seperti ini penulisannya seperti apa? Kayak tadi itu x sama dengan 0,2 0,05 misalkan step size segitu, titik 2 lagi 10. Tuh. Ini udah di materi awal, ini udah nggak boleh lupa lagi. Ini juga ABS sin X, ABS cos X gitu. Nah, kalau seperti ini tadi ini min 1 sampai 1, min 1 sampai 1. Tadi udah X yang terlebih dahulu, X sama dengan min 1 sampai 1, titik step-nya berapa? Ya udah sama kayak tadi, terserah. Kalau tadi 0,05 yang di sini yang X, yang Y ini harus 0,05 juga biar sama. Nggak boleh di sini 0,05, di sini 1, nanti dia takutnya step size yang berbeda, nanti hasilnya malah nggak bagus dia gitu. Pincang lah itu